Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak Miss. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, eh, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik. Nanti yang kita pelajari itu mengenai hak dan kewajiban dalam merawat hewan dan juga tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini agar mendapatkan keberkahan dalam materi kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masih tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, kita masuk subtema 2 itu mengenai keberagaman makhluk hidup yang ada di lingkungan. Oke, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya ya nak. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan juga punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Nah, ayo kita cari tahu. Oke, nah sebelum kita masuk ke burung cendrawasih, ini ada contoh hewan yang dilindungi. Nah, hewan ini hewan yang langka, maka kita harus selalu menjaganya agar apa? Agar tidak punah atau tidak diburu oleh manusia. Nah, ini gambar burung cendrawasih ya nak. Nanti kita akan mencari informasi mengenai burung cendrawasih dari teks yang akan kita baca. Oke, mari kita baca senyap. Oke, nah jadi dari yang teks tadi yang sudah kita baca, informasi yang kita dapat apa nak? Nah, burung cendrawasih itu disebut juga sebagai burung surga ya, karena burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah, bahkan kabarnya keindahannya itu jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Nah, jadi warna burung cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi dari beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan juga ungu tadi ya karena. Nah, burung cendrawasih ini juga memiliki keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, dan juga kepala. Nah, kemudiannya habitat aslinya itu adanya di hutan-hutan yang lebat. Nah, umumnya terletak di daerah dataran rendah ya nak, yaitu di daerah bagian timur Indonesia. Nah, salah satu contoh burung cendrawasih yaitu burung cendrawasih mati kawat itu adalah jenis burung cendrawasih yang menjadi identitas dari provinsi Papua. Nah, keberadaan burung cendrawasih ini kian lama kian terancam. Semakin banyak pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Nah, jadi ayo kita juga ikut berpartisipasi dalam apa Miss? Dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia ini agar tetap terlestarikan dan juga tidak punah. Nah, open your book page 51. Nah, kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Nah, kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan juga cemerlang.
Nah, daur hidup kupu-kupu itu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari, dan kemudian menjadi larva. Nah, larva tadi setelah 2 minggu itu membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Nah, setelah beberapa waktu kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Nah, kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Nah, pasti kamu sering ya, Nak, melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu sangat indah ya. Nah, ini juga merupakan salah satu ciptaan Allah yang sangat indah. Oke. Nah, selanjutnya, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh kupu-kupu. Kupu-kupu sayap burung peri ditemukan itu di Papua. Kemudian kupu-kupu raja. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan juga Sumatera. Kemudian kupu-kupu tragon itu biasa ditemukan di daerah Kalimantan. Oke, nah apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Nah, kemudian jika kamu punya, apa yang harus kita lakukan ya terhadap hewan peliharaan kita? Nah, tadi misalkan ya kan jawaban kamu punya Miss. Nah, bagaimana sih cara merawat hewan peliharaan kita tadi? Oh, Miss, saya memberinya makan dan minum Miss setiap hari. Kemudian saya juga memandikan hewan itu Miss, seperti saya memelihara kucing, saya memandikan kucing itu Miss. Masya Allah, luar biasa ya Nak. Kemudian saya juga memberikan kandang Miss untuknya tempat tinggalnya itu agar nyaman. Masya Allah, begitu banyak pahala kamu ya Nak. Nah, itu salah satu sikap kamu dalam peduli terhadap lingkungan, yaitu terutama makhluk hidup seperti kucing. Nah, ini ada teks, kamu bisa bacanya dalam hati tentang Dayu dan si mungil ya Nak. Oke, nah jadi dari teks ini tadi Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si kucing-kucing tadi. Kucing-kucing itu namanya si mungil. Nah, Dayu juga harus menjalankan kewajibannya untuk membersihkan kotoran si mungil. Nah, kemudian membersihkan keranjang tempat tidurnya si mungil. Masya Allah ya Nak. Dan alhamdulillahnya Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Karena apa? Karena ia sayang pada si mungil ini, yaitu kucing-kucing peliharaannya. Nah, jadi Dayu tahu bahwa si kucing ini memiliki hak untuk apa? Untuk hidup terurus, kemudian untuk hidup nyaman. Kucing ini tadi juga berhak mendapatkan apa? Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Alhamdulillah ya Nak, dan Dayu pun harus melaksanakan kewajibannya untuk kebutuhan hidup si mungil tadi. Oke, nah ini Miss ada 2 tabel, yaitu tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan apa aja. Nah, kemudian tuliskan kewajiban kamu ketika memelihara hewan. Nah, ini boleh kamu catat di buku tulis kamu ya Nak. Nah, yang pertama hak dalam memelihara hewan yaitu kita dapat mengajaknya bermain. Jadi kucing juga berhak untuk berkomunikasi dengan kita ya Nak. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengajaknya bermain. Nah, kemudian hewan itu berhak juga untuk mendapatkan
perlindungan yang layak seperti apa? Seperti mungkin kita menggendongnya. Nah, agar apa? Agar semakin erat hubungan kita sama hewan tadi. Tapi kalau kamu tidak berani juga tidak apa-apa ya nak, tidak perlu kamu gendong. Atau mungkin, Miss saya takut dicakar kucing, Miss saya tidak berani menggendongnya. Oke, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, kemudian kucing tadi itu berhak untuk kita sayangi, ya nak, berhak untuk kita sayangi. Jadi, dengan cara apa ya Miss kita itu menyayangi kucingnya tadi? Dengan cara mengajaknya komunikasi, dengan cara memberi dia makan dan minum. Itu merupakan cara menyayangi kucing atau hewan yang lain. Nah, kemudian kewajiban kita ngapain Miss? Memberi makan. Oke, memberi makanan. Kucing juga berhak mendapatkan makanan dari kita ya nah, jadi kita wajib memberinya makanan. Nah, kemudian membersihkannya. Oke, membersihkan di sini, membersihkan tubuhnya, boleh membersihkan kandangnya juga boleh. Nah, kemudian menyiapkan tempat tidurnya atau kandangnya agar apa? Agar dia bisa tidur dengan nyaman dan juga tinggal di situ dengan nyaman. Oke, nah tuliskan dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, kalau kita melakukan suatu hal itu ada dampaknya ya nak, dampak baik bagi hal yang sudah kita lakukan itu tadi. Nah, jika kita melakukan kewajiban terhadap hewan peliharaan dengan baik, nah apa dampaknya ya? Bagi hewan tersebut, oke, satu, jika kita memberi makan hewan tadi. Nah, dampak bagi hewan itu apa? Nah, hewan itu dapat tumbuh dan juga berkembang. Yang tadinya dia kecil, kemudian karena sering kita beri makan, dia tumbuh dan berkembang menjadi besar. Oke, kemudian dampak bagi lingkungan sekitar. Nah, jumlahnya itu semakin banyak karena tadi kita juga sering memberi dia makan, kemudian dia juga ingin gimana ya, ingin memperoleh keturunan dengan cara apa ya, dengan cara kalau istilah hewan itu dengan kawin ya nak, tapi nggak perlu akad kalau misalkan manusia kan perlu akad nikah. Nah, kalau hewan tidak perlu akad, mereka bebas menikahi siapa saja sesama jenis hewan tadi. Nah, kemudian membersihkannya. Nah, jadi hewan tadi itu wajib juga kita bersihkan dengan cara apa, Miss? Dengan cara kita mandikan. Nah, jadi kalau tubuh hewan itu bersih, maka hewan itu menjadi sehat. Nah, dampak bagi lingkungannya apa? Lingkungan tadi tidak kotor karena apa? Karena dalam tubuh hewan itu sudah bersih ya, Nak. Jadi sehingga lingkungan itu pun tidak ada tersisa kotoran. Nah, kemudian kewajiban kita ngapain? Menyiapkan tempat tidurnya Miss atau kandang. Nah, dampak bagi hewan apa? Terhindar dari hewan pemangsa. Nah, jadi kalau kita memberikan kandang itu menghindari dia dari hewan pemangsa, hewan yang ingin memangsa dia tadi. Alhamdulillah dia terlindungi ya nak di dalam kandangnya. Nah, kemudian dampak bagi lingkungan apa? Tidak berkeliaran di mana-mana. Nah, banyak ya nak hewan-hewan peliharaan itu seperti kucing ataupun ayam. Nah, bahkan ayam lah yang sering kita lihat ya nak. Nah, tidak berkeliaran kemana-mana. Maksudnya kalau misalkan tidak kita taruh dalam kandang ayam tadi, dia berkeliaran kemana-mana. Kemudian namanya hewan ya nak, dia tidak tahu bahwa maksudnya di depan rumah kita itu bersih, kemudian dia bisa membuang kotorannya itu atau pupnya itu di mana saja, sehingga apa? Berdampak juga bagi lingkungan, akan lingkungan itu menjadi kotor. Nah, jadi lebih bagus kita letakkan dia di dalam kandang. Boleh kita keluarkan, tapi sesekali saja dalam satu hari, mungkin satu hari sekali ya nak. Jangan sering kita lepas dia. Agar apa? Agar lingkungan kita juga menjadi bersih.
Nah, kemudian kita wajib memberikan vaksin atau vitamin tubuhnya agar apa, Miss? Agar dia tidak gampang sakit. Nah, seperti manusia ya, Nak, hewan juga bisa sakit. Nah, kemudian dampak bagi lingkungan apa? Tidak menyebarkan penyakit. Jadi, kalau hewan itu sehat, tidak menyebarkan penyakit bagi hewan yang lain ataupun manusia. Nah, ini juga boleh kamu catat ya, Nak, di dalam buku tulis kamu. Oke, nah, apa ya, Miss, dampaknya jika kamu tidak melaksanakan kewajiban? Nah, ini tadi boleh kamu catat ya, Nak. Kamu kerjakan dan kamu isi ya, Nak. Ada 4. Bagaimana sih dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban terhadap memelihara hewan itu tadi? Nah, oke, selanjutnya, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib untuk merawatnya. Nah, ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita menjadi sehat ya, Nak. Nah, misalkan dengan cara apa? Dengan cara memberi makan, membersihkan kandangnya atau membersihkan tubuhnya dengan cara memandikannya, kemudian memberikan tempat yang bersih, kemudian mengobati jika ia sakit, dan kita juga wajib untuk menyayanginya. Bahkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Oke, nah Miss punya latihan. Kamu membuat poster itu tentang gambar hewan langka. Terserah mau hewannya apa ya, Nak. Nah, kemudian nama hewan dan ciri-ciri khususnya juga harus ada. Nah, jadi kalau sudah kamu gambar, nama hewannya itu apa, kemudian ciri-ciri khususnya itu apa, kamu buatlah tulisannya itu di poster. Kemudian habitat hewan itu boleh tadi terserah ya, Nak, hewan langka habitatnya boleh di pantai, dataran rendah ataupun dataran tinggi. Nah, kemudian penyebab hewan itu menjadi langka apa? Nah, kamu tulis juga di dalam poster itu. Apa penyebab hewan itu menjadi langka? Nah, mungkin karena diburu secara liar dia, Miss. Boleh, terserah ya, Nak. Oke, kemudian ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian. Jadi di poster tadi kamu menulis sebuah ajakan agar apa? Agar juga yang membacanya itu bisa melestarikan dan menjaga kelestarian hewan. Nah, kemudian bahasa yang kamu tulis atau kalimat yang kamu gunakan dalam poster itu harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ya, Nak. Jangan kalimat tidak baku atau kalimat yang kamu gunakan dalam bahasa sehari-hari. Oke, Miss ulangi tugasnya ngapain, Nak? Nah, membuat poster gambar hewan langka. Kemudian, nah ditulis nama hewan itu apa di situ. Nah, kemudian tadi hewan langka itu boleh kamu buat di situ habitatnya di pantai atau dataran rendah ataupun dataran tinggi, terserah ya, Nak, mau gambar hewan langka yang habitatnya di mana. Nah, kemudian penyebab hewan langka itu apa? Nah, kamu tulis juga di dalam poster. Kemudian kamu juga harus menulis ajakan berupa upaya-upaya untuk apa? Untuk menjaga kelestarian hewan agar yang membaca poster kamu juga ikut melestarikan menjaga kelestarian hewan. Nah, kalimat yang kamu gunakan dalam poster itu harus merupakan kalimat baku ya, Nak. Oke, selamat mengerjakan anak-anak Miss, dan yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin masih Miss tunggu ya, Nak, tugas-tugasnya. Diharapkan untuk mengirim tugas-tugasnya itu kepada Miss Devi langsung. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.